Selamat sore saudara-saudari terkasih dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita lanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan. Puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka. Puji syukur 334. Puji syukur 334. Kini kami menghadap-Mu.
Mari kita buka dengan lagu Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, segenap keluarga yang mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat sore. Pada sore hari ini kita akan menyatakan syukur terima kasih kita kepada Allah atas tuntunan dan belas kasih-Nya yang boleh kita alami sepanjang hari ini di dalam kehidupan kita, dalam tugas tanggung jawab dan juga pelayanan-pelayanan kita. Sembari mengucap syukur atas rahmat Tuhan, kita juga memohon semoga Tuhan dengan penuh kasih tetap menuntun kita dalam kehidupan selanjutnya, agar kita dapat mengimani Dia secara jujur. Di hadapannya kita pun beroleh rahmat dan kemuliaan-Nya. Karena itu mari kita sejenak di hadapannya, menyadari salah dosa kita, mengakuinya, sembari pula memohon rahmat pengampunannya, agar perayaan kita ini sungguh layak dan pantas di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah membakar semua surat yang memberi kesaksian melawan kami. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan, dan ajarilah kami mengabdi Engkau dengan jujur. Semoga perjuangan hidup iman kami kepadamu sungguh kami jalani dengan segala kejujuran, dan hindarkan kami dari hidup dalam kemunafikan. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berpesan agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan
yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima dari kami, yang telah kalian terima dari kami. Sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Kami tidak makan rejeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Bukan karena kami tidak berhak menerima rejeki dari kalian, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kalian, supaya kalian ikuti. Ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Semoga Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepadamu terus-menerus dalam segala hal. Tuhan menyertai kalian semua. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Referen, berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Referen, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda,
Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian, orang-orang munafik. Sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dua kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari ini dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kedua-duanya memperlihatkan kepada kita bagaimana hidup iman mesti sejalan dengan tindakan atau perbuatan nyata. Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di sana diungkapkan bahwa seringkali pemimpin itu tidak diterima oleh umat karena seringkali pemimpin tidak sungguh mengalami atau merasakan dan ikut di dalam pengalaman kehidupan umat. Mereka hanya mengambil suatu kebijakan ataupun suatu keputusan di dalam kehidupan umat berdasarkan apa yang mereka pikirkan, bukan apa yang sungguh real nyata dialami oleh umat. Nah, inilah yang juga dikritik oleh Rasul Paulus kepada para pemimpin-pemimpin jemaat yang seringkali memimpin jemaat tetapi tidak mengalami atau terlibat sungguh di dalam kehidupan jemaat. Demikian halnya dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus mengecam kembali ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disebut Yesus sebagai orang-orang munafik. Mengapa? Karena memang mereka menampilkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Nampaknya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini sungguh menjalankan hukum Taurat. Tetapi itu nampak luarnya. Nampak dalamnya ternyata mereka justru tidak melaksanakan hukum Taurat itu sendiri. Mereka pandai menggunakan hukum Taurat untuk kehidupan masyarakat, tetapi bagi mereka sendiri tidak. Nah, karena itulah Yesus mengumpamakan kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran.
saya kira dalam berbagai macam budaya kehidupan masyarakat di dunia ini, begitu gampang kita jumpai bagaimana ketika orang meninggal lalu dikuburkan, lalu dibuatkan kuburan yang bagus-bagus. Ya, minggu lalu saya pergi ke Panara, tempat penguburan yang luasnya luar biasa, entah sudah sekian ribu orang di situ dikuburkan, dan sejauh mata memandang melihat kuburan yang ada di situ semuanya indah dan bagus seperti perumahan, ya, cantik, dan bahkan ada yang mengatakan satu kapling berarti bisa dua jenazah dikuburkan di situ, itu bisa sampai 60 juta, dan kalau dipercantik bisa lebih 100 juta. Nah, itu kelihatan memang cantik. Nah, mungkin saja kenapa Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat seperti kuburan. Memang di luar cantik, tetapi yang di dalam tinggal tulang belulang. Nah, janganlah kemudian kita sebagai umat beriman juga demikian. Tampak luar bahwa kita ini memang sungguh beriman. Mungkin rajin berdoa, mungkin rajin berdeposi, mungkin rajin ke gereja, tetapi kemudian dari dalam diri kita atau jiwa kita tidak mencerminkan orang-orang yang beriman. Kalau kita pergi ke gereja pasti orang mengatakan, oh dia orang Kristen, dia beriman. Tetapi apakah betul sungguh beriman? Itu akan sungguh kelihatan ketika itu nyata dalam tindakan atau perbuatan kita dalam relasi dengan sesama. Di sana akan baru kelihatan. Nah, karena itulah Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jangan menunjukkan di luarnya saja bahwa Anda melakukan hukum Taurat, tetapi ternyata sesungguhnya tidak, hanya memanfaatkan hukum Taurat untuk kepentingan diri sendiri. Nah, semoga sabda Allah ini semakin meneguhkan kita menjalani kehidupan iman kita secara jujur di hadapan Allah tanpa kemunafikan. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, penuhilah kami kiranya dengan semangat Yesus Putramu melalui tanda-tanda keselamatan kami ini.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kehenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber segala kebenaran, kami bersyukur karena telah Kau beri Nabi yang paling agung, yang mewartakan nama-Mu kepada kami semua. Kiranya Dia berkenan menunjukkan jalan kehidupan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanannya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Kristus. Amin. Puji syukur 603, curahkan rahmat. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau ku sucikan dan ku bersihkan dari cinta diri. Engkau ku hidupkan dan ku kobarkan cinta di hati. Curahkan